Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Kertamarta yang memiliki dua orang putri yang sangat cantik jelita. Putri nan cantik jelita tersebut bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba kecukupan. Hingga suatu hari, datanglah seorang pangeran yang sangat tampan dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Maksud kedatangannya ke kerajaan Daha adalah untuk melamar Candrakirana. Kedatangan Raden Inu Kertapati sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putriku, kemarilah. Candrakirana menghampiri ayahnya. Ada apa, Ayah? Lalu Dewi Galuh datang menyusul di belakang Kirana. Apakah Ayah juga memanggilku? Iya putriku, ada yang ingin ayah sampaikan pada kalian berdua. Lusa Raden Inu Kertapakti dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan kami, Ayah? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Dewi Galuh berbinar senang. Siapa di antara kami yang nantinya akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Candrakirana dengan Raden Inu. Candrakirana tersenyum gembira dan memeluk raja. Terima kasih Ayah, aku sangat bahagia sekali. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil, Ayah. Terima kasih, Ayah. Benarkah putriku? Kalau begitu memang tidak salah ayah memilihmu sebagai calon istri Raden Inu. Ayo kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Raden Inu. Meskipun Candrakirana dan ayahnya bahagia dengan pertunangan ini, ternyata Dewi Galuh mempunyai pendapat yang berbeda. Pertunangan ini ternyata membuat Dewi Galuh merasa iri, karena dia merasa kalau Raden Inu Kertapati lebih cocok untuk dirinya. Aku tidak setuju dengan pertunangan ini. Kenapa harus Kirana yang dipilih dan bukan aku? Padahal secara nyata jelas aku yang lebih cantik dari dia. Ini tidak adil. Hanya aku satu-satunya yang akan menjadi istri Raden Inu. Hanya aku, bukan Kirana. Sekarang apa ya yang harus aku lakukan? Dewi Galuh berpikir keras sembari mondar-mandir. Setelah berpikir keras, Dewi Galuh akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan pertunangan Kirana dan Raden Inu. Oleh karena itu, Dewi Galuh lalu pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta agar nenek sihir tersebut menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu. Nenek sihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh dan menyihir Candrakirana menjadi keong emas, lalu membuangnya ke sungai. Permisi, apa ada orang di sini? Silahkan masuk gadis cantik. Kemarilah. Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa, gadis cantik? Aku ingin pertunangan Kirana dengan Raden Inu dibatalkan. Penyihir pun memanggut-manggutkan kepalanya. Oh, baiklah. Aku mengerti maksudmu, gadis cantik. Lalu kamu ingin aku melakukan apa untuk Kirana? Menyihirnya? Sihir apa yang kamu inginkan, gadis cantik? Aku ingin kau menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita. Oh, baiklah. Aku akan menyihir Candrakirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
Dewi Galuh tersenyum senang. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya. Penyihir pun menerima uang tersebut. Oke. Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Dewi Galuh meninggalkan rumah nenek sihir dan kembali ke istana. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan dan menyambut kedatangan Raden Inukartapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Dewi Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, apa kabarmu? Hah? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Kenapa kamu sangat buruk rupa? Diam! Aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Apa? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Untuk apa aku berbohong? Itulah kenyataannya, Chandra Kirana. Tapi kenapa Galuh melakukan itu? Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Penyihir pun mengucapkan mantra untuk menyihir Kirana menjadi keong. Tidak. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi apabila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala. Dan keong emas terangkut di dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Nenek pun pergi keluar untuk mencari ikan. Nenek tersebut kembali mencari ikan di sungai. Sampai jam segini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus sabar mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawa aku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirimkan masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek tersebut lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik jelita tersebut. Siapakah kamu ini, putri cantik? Dan dari mana asalmu? Chandra Kirana pun menoleh kaget. Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Lalu nenek tersebut merasa iba. Kasihan sekali dirimu, nak.
Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu, hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia kalau sudah cemburu, apapun dilakukan, Nak. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak. Iya, terima kasih, Nek. Terima kasih banyak. Sementara itu Pangeran Inu Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak tersebut sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek tersebut makan. Ternyata kakek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak tersebut. Tolong, Nak. Sudah beberapa hari kakek tidak makan. Oh, ini kek, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah padamu. Lalu, apa yang harus kulakukan, kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana kau akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Pergilah anak muda. Hati-hati dalam perjalananmu. Baiklah, kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta sedekuk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk tersebut, ia sangat terkejut karena ia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Raden Inu menghampiri pondok tersebut. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Setidaknya aku mendapatkan seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkan aku. Siapa Kirana? Oh nenek, kenalkan, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja, nenek akan kita bawa ke istana dan hidup bersama kita bila kita nanti menikah. Nenek, ayo kita pergi ke kerajaan Daha. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta. Baginda minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan.
Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya, mereka hidup bahagia. Pesan moral dari cerita rakyat pendek Jawa Timur, kisah Keong Emas atau Keong Mas adalah kebenaran akan mengalahkan kebatilan atau kejahatan. Sifat iri hati tersebut seperti api yang akan membakar habis kayu kering kebaikan. Orang yang iri hati akan merasakan kekalahan dan kehancuran di kemudian hari. Pengisi suara: Indrasa sebagai narator, Heru Setiawan sebagai Raja, Venovia sebagai Dewi Galuh, Aidita sebagai Chandra Kirana, Riri Fiori sebagai Nenek Sihir, Febri Kurniawan sebagai Raden Inu, Caca Bonita sebagai Nenek, Kevin Alvino sebagai Kakek, dan Eni sebagai Burung Gagak.